Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, Kepsek kami sebagai guru CGP SMP Negeri 1 Palu bersama Pak Lutfi akan mewawancari Bapak berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Baik, Saya ingin baik. mewawancarai Bapak bagaimana kira-kira di sekolah Bapak, bagaimana cara Bapak menghadapi suatu problem, kemudian memutuskan itu langkah-langkahnya bagaimana. Itu mungkin akan menjadi pelajaran bagi kami, ya, Oke. Pak. Saya mulai pertanyaan dari pertanyaan pertama, Pak ya. Setelah melakukan kunjungan, observasi, lalu berdiskusi dengan teman-teman, guru, wakasek. Jadi ada beberapa item-item yang saya identifikasi, oh ini ternyata ada masalah nih. Nah, salah satunya ya masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini, Pak Tri. Iya, iya, iya. Jadi langkah-langkah saya mengidentifikasi ya tentunya sebelumnya saya harus tahu dulu melalui observasi yang saya lakukan di semua masalah Iya. yang saya lihat sebagai masalah, Pak. Jadi masalahnya dalam hal untuk menentukan pilihan yang sangat berat gitu. Karena sama-sama punya kebenaran gitu. Jadi saya ingin memilih seseorang yang betul-betul juga orang itu saya inginkan di posisi yang sama gitu. Nah, ini luar biasa. Pokoknya perlu pertimbangan sebaik-baiknya dan komunikasi yang sebaik-baiknya dalam persiapan untuk memikirkan permasalahan tersebut, masalah pemecahannya apa gitu. Iya, iya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika saya dihadapkan dengan masalah dilema etika ataupun bujukan moral, yang saya harus lakukan, saya berhati-hati dalam melakukan pengamatan, observasi. Lalu tentunya saya sudah mempersiapkan mengidentifikasi masalah ini pemecahannya apa gitu. Jadi setiap yang saya ingin putuskan, saya harus memikir alternatif solusi yang saya akan ambil. Tentunya hal ini saya lakukan dengan berdiskusi dengan tim, berkomunikasi dengan tim yang nantinya tim itu tim-tim terdekat itu yang akan memberikan pertimbangan saya dalam pengambilan keputusan. Poin utama adalah komunikasi kalau saya, Pak Tri. Iya, iya. Jadi komunikasi ini bagian terpenting. Komunikasi yang baik ini bagian terpenting dalam membantu saya untuk memecahkan masalah dilema etika. Karena kalau kita tidak punya komunikasi yang baik, kita tidak bisa mengenal orang dengan baik, maka akan mempengaruhi tentunya hasil keputusan yang akan diambil, Pak. Oke, tantangan yang saya anggap sangat menantang gitu ya. Bagaimana memberikan keyakinan kepada orang lain melalui persepsi yang ada di pikirannya. Nah, ini sangat butuh waktu karena kita harus betul-betul bisa mampu mempunyai komunikasi yang baik untuk meyakinkan kepada orang tersebut ketika saya harus memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika, dan ya banyak faktor yang akhirnya menyebabkan orang tersebut harus dirubah gitu persepsinya, sudut pandangnya. Lalu dari segala hal kesulitan saya adalah bagaimana mengatasi merubah persepsi orang. Baik Pak Lutfi, karena kebetulan saya berada di posisi amanah ini 3 minggu, jadi saya belum tahu ke depannya. Saya berharap juga tidak ada masalah yang saya dapatkan gitu, sehingga saya tidak bisa menjadwalkan dalam hal untuk memecahkan masalah. Tentunya saya tidak bisa mengira-ngira kapan masalah itu akan muncul. Tapi pada dasarnya ketika natural saya terjadi dan ketemu dengan masalah, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada prosedural yang saya harus lalui. Yang pertama adalah berhati-hati dalam mengamati, melakukan observasi, lalu tentunya mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu yang ketiga, saya harus betul-betul mencari alternatif pemecahan masalah dengan melalui pertimbangan-pertimbangan orang-orang terdekat. Dan yang terakhir ya membangun kolaborasi dengan tim diskusi untuk memecahkan masalah. Oke, faktor-faktor yang mendukung saya, kalau sifatnya orang perorangan, maka orang-orang yang terdekat dengan saya adalah wakil-wakil kepala sekolah yang merupakan perpanjangan tangan, itu juga sangat membantu dalam memberikan informasi-informasi. Jadi orang-orang terdekat ini yang bisa membantu saya untuk mempertimbangkan pemecahan terbaik itu dari yang
dilema etika ini apa gitu. Jadi saya mendapatkan masukan yang banyak dari orang-orang terdekat, Pak. Ya salah satunya wakil kepala sekolah. Oke, saya diajarkan menjadi orang yang berhati-hati. Saya diajarkan menjadi orang yang betul-betul bisa berkomunikasi dengan baik. Saya diajarkan menjadi orang yang berani, karena tentunya mengambil keputusan dengan hal yang sama, lalu segera mengeksekusi dengan hal yang sama ini bukan hal yang mudah, sehingga butuh keberanian saya melalui pertimbangan orang-orang kolaborasi, teman-teman terdekat saya, yang insya Allah sangat membantu saya dalam memutuskan masalah tersebut. Jadi di sekolah kan memang ada dua kasus ya biasanya yang terjadi, adalah ada kasus dilema etika dan kasus bujukan moral. Nah, kalau dilema etika ini kan ada kasus yang kedua-duanya benar, jadi benar lawan benar. Kemudian bujukan moral itu yang satunya salah, yang satu lawan benar. Nah, tentu kita mengidentifikasinya, melihat oh ini kasusnya apa ini. Tentu kita lihat kasusnya apa, untuk melihat ya, mengidentifikasi yang kasus ini masuk yang mana, masuk yang mana. Kita melihatnya seperti itu. Yang selama ini yang saya lakukan di sekolah ini ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu tentu saya mempertimbangkan bahwa keputusan yang saya ambil itu apakah itu berdampak secara personal saja ataukah orang banyak. Nah, tentu dalam mengambil keputusan ya tentu bukan kita tidak hanya melihat kepentingan segelintir orang, satu orang, tetapi tentu mengambil keputusan itu untuk kepentingan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita melihatnya bahwa keputusan itu adalah maksudnya untuk kepentingannya itu bukan hanya sekarang saja, tetapi untuk yang akan datang, dampaknya untuk di masa depan. Nah, berikutnya tentu kita juga melihat bahwa keputusan itu harus mempertimbangkan rasa keadilan dibandingkan dengan rasa kasihan. Jadi kita mengedepankan rasa keadilan. Dalam mengambil keputusan untuk yang kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Ya, ini kan memang kita tentu melihatnya bahwa dalam mengambil keputusan itu kita tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Tentu ada tahapan-tahapan yang dilalui, prosedur yang dilalui, seperti kalau saya ya, itu ada beberapa langkah yang harus saya lihat. Jadi saya harus melihat bahwa kasusnya itu apakah dia berhubungan dengan norma sosial, kemudian norma hukum, ataukah etika sopan santun. Saya melihat ke sana dulu, memilah-milah dulu, mengidentifikasi dia kasusnya itu masuk ke mana. Kemudian tentu dalam mengambil keputusan ini kan tidak saya sendiri, tentu melibatkan berbagai pihak. Nah, ini yang saya libatkan, apakah ini yang mana yang paling relevan. Jadi tentu saya melibatkan pihak-pihak yang paling relevan, yang paling cocok untuk permasalahan seperti itu. Kemudian berikutnya tentu saya mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang relevan dengan kasus itu. Nah, kemudian tentu dalam mengambil keputusan tadi, seperti yang saya katakan tadi, kita melihat ya dari rasa keadilan dengan kasihan, mempertimbangkan tadi itu, melihat itu. Kemudian tentu dalam mengambil keputusan itu melihat regulasi atau aturan. Jangan sampai kita membuat keputusan itu melanggar aturan. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan itu sudah tepat. Saya kira itu Pak. Jadi itulah tahapan-tahapan yang saya lalui dalam mengambil keputusan. Nah, yang paling efektif tentu apa yang saya buat, keputusan yang saya lakukan itu kita sekali lagi saya ulang ya, yang pertama tadi itu, bahwa kita harus mempertimbangkan bahwa keputusan itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan siswa yang lebih banyak ya. Begitu pula mungkin kepentingan guru-guru yang lebih, bukan hanya kepentingan 1-2 orang. Kemudian tentu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada dari diri saya, bahwa keputusan itu memberikan dampak positif untuk kemajuan institusi. Saya kira begitu Pak. Nah, dalam kasus-kasus dilema etika, tantangan yang terbesar ya yang biasanya saya hadapi adalah misalnya ketika harus memilih. Ada suatu masalah, ini kita diperhadapkan dengan memilih antara rasa keadilan dan kasihan. Ini kan berapa? Jadi apakah yang mana yang saya mengedepankan ini, yang saya pilih ya? Apakah keadilan atau kasihan? Kemudian tentu kadang-kadang ada persoalan di sekolah itu, kita mau mengambil keputusan, tentu kan kita melihat peraturan ya, peraturan itu kita mengambil keputusan jangan sampai melanggar. Jadi kita memutuskan itu
tentu melihatnya ke sana. Kita mau putuskan, oh ini kok melanggar aturan. Nah itu yang tentu yang harus kita pertimbangkan. Ya, kemudian dalam mengambil keputusan kadang-kadang ada sebuah permasalahan dibutuhkan waktu yang cepat. Jadi waktu yang terbatas dalam mengambil keputusan. Nah waktu yang sangat terbatas itulah yang mungkin yang kadang menjadi tantangan, sehingga memang dibutuhkan kecermatan untuk dalam mengambil keputusan. Ya tergantung dari, kalau ke pengalaman saya yang saya biasa lakukan adalah tentu melihat kasusnya atau masalahnya. Nah kalau masalahnya itu mungkin tidak rumit ya, misalnya oh ini bisa diputuskan cepat. Nah tentu kita, karena ada juga masalah kadang-kadang membutuhkan waktu yang cepat harus kita selesaikan. Tetapi kalau masalahnya itu mungkin agak berat, menyangkut orang banyak, ya ini kan butuh kita menjadwalkan, kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu tidak keliru. Ya tentu dalam di sekolah, karena di sekolah kan ada wakil kepala sekolah, ada mungkin dari guru BK, dari guru-guru yang lain ya. Nah inilah yang mungkin yang membantu saya di dalam memberikan pertimbangan di dalam mengambil keputusan, sehingga saya meminta pendapat-pendapat dari mereka, pandangan-pandangannya seperti apa sebelum saya mengambil keputusan. Tentu dalam mengambil keputusan itu apa ya, maksudnya kita harus memiliki sikap yang bijak ya. Tentu sebagai pemimpin itu harus bijak dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian tentunya diperlukan juga ada komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Itu kita harus selalu jalin, kita komunikasikan dengan baik. Kemudian tentu punya keberanian sebagai pemimpin itu kan harus, kadang-kadang ada keputusan yang tidak boleh kita harus mengambil keputusan, sehingga kita harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Nah kemudian tentu di dalam mengambil keputusan itu tadi seperti itu ya, yang melibatkan orang-orang yang terlibat di sekeliling kita.